semuanya, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 6. Mari sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita mengucapkan penganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Oke, di presentasi kali ini kami mendapat kesempatan untuk menjelaskan materi tentang reptilia dan aves. Namun sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nagum Brugus Magamba. Saya nomor absen 4 dari kelas IPA 5. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewa Gede Rakyang Gilang Prasetya, nomor absen 7 dari kelas 10 IPA 5. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Teja Ripayana Putra Sega, nomor absen 17 dari kelas 10 IPA 5. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibtu Agus Putrawan, saya dari kelas 10 IPA 5, nomor absen 20. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Rani Firkiatri, nomor absen 25 dari kelas 10 IPA 5. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seri Sodilia, nomor absen 43 dari kelas 10 IPA 5. Nah, sekarang saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang reptilia dan aves. Berikut ini penjelasannya. Materi yang pertama adalah reptilia. Nah, reptilia itu merupakan hewan vertebrata yang berdarah dingin yang memiliki sisik di tubuhnya. Reptilia itu berasal dari kata reptum yang berarti melata. Reptilia juga merupakan hewan vertebrata yang dapat menyesuaikan diri di lingkungan kering di tanah. Nah, reptilia itu memiliki 4 ordo. Ordo yang pertama yaitu Chelonia, di mana Chelonia itu bertubuh bulat yang pipih dan juga umumnya relatif besar dan dibungkus oleh perisai. Chelonia ini bagian atasnya yang cembung itu disebut dengan carapax, sedangkan bagian bawahnya yang datar itu disebut dengan plastron. Chelonia ini tidak memiliki gigi, tetapi rahangnya itu berkulit tanduk. Dan kloakanya itu dapat berfungsi untuk membantu pernapasan di dalam air. Contoh dari Chelonia ini ada Chelonia midas atau penyu hijau dan juga Chelonia imbricata atau penyu besar. Yang kedua ada Rhinchocephalia. Rhinchocephalia ini dia tubuhnya itu menyerupai kadal dan juga badannya itu tepatnya di bagian punggung itu berduri pendek. Contoh dari Rhinchocephalia ini ada Sphenodon puntatum atau tuatan. Penjelasan skomata. Tubuh terbungkus kulit yang menanduk, memiliki hemipenis ganda, muara halus atau transvaal. Contoh, Mabuaya, Maleficiente, kadal, Chameleon, bunglon, Varamus, Comodenius, komodo, Lamprorio, Peris boliovin, ular uling, Naya trapecium, ular kobra, Pitoneliolus, ular Crocodilia, tubuh panjang, kepala besar dan runcing, rahang kuat dan memiliki gigi tumpul, kaki pendek dengan jari-jari berselaput tebal, ekor panjang, kulit tebal, menanduk, contoh Crocodilius americanus, alligator dan lain-lain. Ciri-ciri reptilia. Kulit mengalami penandukan atau kornifikasi. Tubuh dilengkapi dengan 2 pasang anggota gerak yang masing-masing memiliki 5 jari, memiliki gigi untuk mempertahankan diri serta mengunyah. Reptilia berkembang biak dengan cara bertelur. Tubuh ditutupi sisik yang tersusun atas zat tanduk. Habitat di darat dan di air. Bernapas menggunakan paru-paru. Jantung terdiri dari 4 ruang dengan sekat yang belum sempurna. Reptilia memiliki lubang kloaka yang berkembang transversal dan juga plagioremata. Kali ini saya akan menjelaskan karakteristik reptilia. Yang pertama, bentuk tubuh bervariasi, ada yang sangat pendek dan ada yang memanjang. Tubuh ditutupi oleh tonjolan epidermal berupa sisik dengan penambahan lempeng tulang dari lapisan dermal. Yang kedua, tungkai berpasangan biasanya dengan 5 jari dan teradaptasi untuk memanjat, berlari atau berenang, kecuali pada ular dan beberapa kadal.
Yang ketiga, skeletonnya tersusun atas keras, tulang rusuk dilengkapi sternum, kecuali pada ular membentuk rongga atau keranjang dada yang lengkap. Tengkorak memiliki satu kondilus occipital. Yang keempat, bernapas dengan paru-paru, tidak ada insang. Keluarga digunakan untuk respirasi pada beberapa hewan. Adanya lengkung branchi pada fase embrio. Yang kelima, peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung dengan 3 ruang, 2 atrium, 1 ventrikel, khusus pada ordo Crocodilia 4 ruang dan terdapat foramen Panizae, memiliki 1 pasang lengkung aorta. Struktur tubuh hewan reptilia mirip seperti hewan pada umumnya, yaitu terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Pada setiap kakinya dilengkapi jari dengan cakar yang tajam, dan juga pada mulutnya yang memanjang dilengkapi dengan gigi yang berbentuk konikal atau berbentuk kerucut. Pada dekat ujung moncongnya terdapat sepasang nostril atau external nares yang berfungsi sebagai organ respirasi, dan juga memiliki mata yang terletak lateral dengan kelopak mata yang bentuk nictitan, dan juga pada bagian belakang kepalanya terdapat lubang telinga yang berfungsi untuk mendengar. Lalu selanjutnya terdapat contoh-contoh hewan reptilia. Yang pertama terdapat kura-kura, kadal, buaya, dan juga terdapat bunglon. Kemudian aves adalah hewan yang mendiami semua habitat. Beberapa warna dan suara aves merupakan daya tarik bagi umat manusia. Ilmu khusus yang mempelajari tentang aves adalah ilmu ornitologi. Aves dikelompokkan antara lain menjadi ordo-ordo berikut. Yang pertama, Archaeornithes. Burung-burung di kelompok ini masih memiliki sifat-sifat reptilia, yaitu pada rongga mulut terdapat gigi, pada sayap terdapat kait kuku panjang, kaki belakang bersisik, dan ekor tampak panjang. Semua kelompok ini sudah punah, contohnya Archaeopteryx lithographis. Yang kedua, Struthioniformes. Burung dari kelompok ini tidak dapat terbang, hidup di darat, kaki berjari 2. Contohnya Struthiocamelus atau burung unta yang hidup di Afrika dan Jazirah Arab. Yang ketiga, Galliformes. Kaki dari kelompok ini berguna untuk berlari dan mengais tanah. Memiliki paruh pendek, contohnya Gallus bankiva atau ayam hutan. Megacephalon maleo atau maleo terdapat di Sulawesi Utara, dan Meleagris gallopavo atau kalkun atau juga ayam Belanda yang berasal dari Amerika Utara. Yang keempat, Columbiformes, hewan berparuh pendek dan langsing, contohnya Geopelia striata atau perkutut, Streptopelia chinensis atau terkukur, dan Columba liv. Ordo yang kelima ini bernama Passeriformes. Kebanyakan burung ordo ini dapat dikicau dengan indah. Kaki berjari 4, 3 jari menunjuk ke muka, 1 jari menunjuk ke belakang, yang berguna untuk bertengger. Contohnya itu ada Leucopter rotuli atau burung jala. Yang kedua ada Crassula religiosa atau beo. Yang ketiga Paradisea apoda atau cendrawasih. Yang keempat Dinonotus aurigaster atau burung ketilang. Ordo yang terakhir bernama Anseriformes, yaitu hewan ini memiliki paruh melebar dari bahan tanduk tetapi keras pada ujungnya. Kaki berjari 3 dilengkapi dengan selaput renang, ekor pendek dengan banyak bulunya, contohnya Cygnus sp atau angsa dan Dendrocycna javanica atau belibis. Berikutnya adalah ciri-ciri dari aves. Yang pertama itu tubuh aves terbungkus oleh bulu. Yang kedua memiliki 2 pasang anggota gerak, yaitu sepasang sayap dan sepasang kaki. Yang ketiga, masing-masing kaki berjari 4 buah, cakar terbungkus oleh kulit yang menanduk dan bersisik. Yang keempat itu pada mulut terdapat paruh atau sudu atau cocor yang terbungkus oleh zat tanduk.
Yang kelima, respirasi dilakukan dengan paru-paru yang berhubungan dengan kantong udara atau bisa disebut juga vaskus pneumatikus. Yang keenam, suhu tubuh tidak dipengaruhi lingkungan atau bisa disebut juga dengan homoiotermis. Yang ketujuh itu hewan ini memiliki kantong kemih. Yang kedelapan, hewan betina hanya memiliki ovarium dan oviduk kiri saja. Yang ke-9, tubuhnya memiliki kantong empedu kecuali pada burung merpati. Yang terakhir, otot yang menggerakkan sayap disebut juga pectoralis major untuk menggerakkan atau mengangkat sayap. Sedangkan untuk menurunkan sayap disebut juga pectoralis minor. Otot ini berada pada bagian crista sterni atau bagian dada. Karakteristik dari Aves yaitu 1. Tubuh biasanya berbentuk spindle dengan 4 divisi yaitu kepala, leher, batang, dan ekor. Leher proporsional panjang untuk menyeimbangkan dan mengumpulkan makanan. 2. Tungkai dipasangkan dengan lengan depan yang dimodifikasi untuk terbang, sedangkan posterior pasangan berbagai diadaptasi untuk berenang, berjalan, dan bertengger. Lalu pada kaki ada 4 jari kaki. 3. Epidermal meliputi bulu dan sisi kaki. Lalu ada integumen tipis terdiri dari epidermis dan dermis. Lalu tidak ada kelenjar keringat dan ada juga minyak atau kelenjar bersolek pada pangkal ekor. Dan selanjutnya pada pina dari telinga belum sempurna. 4. Sistem saraf berkembang baik dengan otak dan 12 pasang saraf karnial. 5. Sistem peredaran darah jantung 4 bilik dengan sel darah merah bergigi. Struktur rangka dari Aves yaitu 1. Burung memiliki paruh yang lebih ringan dibandingkan rahang dan gigi pada hewan mamalia. 2. Burung memiliki sternum atau tulang dada yang pipih dan luas yang berguna sebagai tempat pelekat otot terbang yang luas. 3. Tulang-tulang burung berongga dan ringan. Tulang-tulang tersebut sangat kuat karena memiliki struktur yang bersilang. 4. Sayap tersusun dari tulang-tulang yang lebih sedikit dibandingkan tulang-tulang pada tangan manusia. Karena tulang-tulang tersebut berfungsi mengurangi berat pada saat burung terbang. Yang kelima, tulang belakang bergabung untuk memberi bentuk rangka yang padat, terutama ketika mengepakkan sayap pada saat terbang. Berikut ada contoh-contoh dari Aves. Yang pertama di pojok kanan atas ada Dendrosigna javanica atau burung belibis. Di bawah Dendrosigna javanica ada Geopelia striata atau burung terkutut. Di sebelah sini ada Meleagaris calupaco, kalkun atau ayam Belanda. Di bawahnya ada Columbia livia atau burung merpati. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Dan saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan tutup presentasi dari kami dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.